Halo, selamat pagi. Hari ini Kamis 24 Juli 2025 yang diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas pasal 8 ayat 4-15, demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tema renungan pada pagi hari ini, berdoalah terlebih dahulu. Yesus menggunakan berbagai cara dalam mengajar murid-muridnya. Tujuannya adalah agar mereka dapat memahami dan mempraktikkan ajarannya dengan benar. Salah satunya adalah melalui perumpamaan yang bisa kita baca hari ini tentang seorang penabur. Yesus memberikan 4 gambaran mengenai benih yang jatuh saat ditabur. Pertama, di pinggir jalan. Benih itu diinjak dan dimakan burung. Bisa dilihat pada ayat 5. Kedua, di tanah berbatu. Benih itu dapat bertumbuh, tetapi setelah itu menjadi kering. Dapat dilihat pada ayat 6. Ketiga, di semak berduri, benih itu bertumbuh, tetapi terhimpit oleh semak berduri sampai mati. Dapat dilihat pada ayat ke-7. Keempat, yang terakhir, di tanah yang baik, di tanah inilah benih bertumbuh dan berbuah dalam kelempehan. Dapat dilihat pada ayat 8a. Setelah itu, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang bisa mendengar haruslah mendengarkan. Dapat dilihat pada ayat 8b. Sebab pada kenyataannya banyak orang, bahkan termasuk murid-muridnya, tidak dapat memahami makna perumpamaan tersebut. Pada ayat ke-9. Hanya melalui kasih karunia yang Yesus berikan, dapatlah mereka mengerti. Pada ayat ke-10. Oleh karena itu, sekarang kita dapat mengerti bahwa Yesus sedang mengajarkan kita
tentang kesiapan hati manusia dalam menerima firman Tuhan serta dampaknya. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita dengan benar, dampak dari firman itu tidak akan bertahan lama. Jika hati kita masih dipenuhi dengan ketidakpedulian, kemunafikan, atau kekhawatiran pada ayat 12-14, semua itu akan menghalangi kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah pada ayat ke-15. Bukan tanpa alasan, kita berdoa terlebih dahulu untuk menerima firman, baik dari membaca Alkitab maupun mendengarkan khotbah. Melalui doa, kita hendak menyiapkan pikiran kita untuk memahami pesan Allah dan hati kita untuk dibentuk olehnya. Dengan demikian, kita akan menuai hasil yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kita bukan hanya makin banyak tahu tentang isi Alkitab, tetapi juga makin mampu bertekun dan melakukan firman Tuhan. Hari ini, mohonlah agar Allah menggemburkan hati kita menjadi tanah yang baik, yang siap menumbuhkan benih firman di dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Kau sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih kami boleh diingatkan melalui firman-Mu untuk kami bertekun dalam doa, supaya hati kami siap menjadi tanah yang baik dan menumbuhkan benih firman Tuhan di sekitar kami. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Demikianlah firman dan renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.